Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan yang dari Tuhan ada pada kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama kembali merasakan pemeliharaan Tuhan melalui persekutuan doa bulan keluarga tahun 2020 di hari yang ketiga. Kiranya dengan kita bertekun di dalam persekutuan, kita semakin kuat di dalam iman dan juga pengharapan. Karena situasi dan kondisi yang kita sedang jalani saat ini memang menjadikan kita harus semakin kuat dan tabah menghadapi situasi yang mudah berubah itu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bersama membuka suasana sukacita kita oleh karena kasih-Nya dengan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat Kidung Jemaat 454 bait yang pertama dan yang kedua, Indahnya Saat yang Teduh. Yang kedua, indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Saja kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh rahmat, Allah yang menjadi sumber kasih, Engkau yang kami sembah dan kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih Bapa, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan hati yang rindu untuk terus disirami dan dipelihara Engkau, supaya iman kami semakin kuat menghadapi perubahan-perubahan
yang begitu cepat terjadi saat ini. Ya Bapa, di persekutuan doa hari yang ketiga ini, kami ingin Engkau senantiasa memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang bertekun di dalam doa, walaupun apa yang kami doakan masih belum kami rasakan, masih belum kami jumpai. Kiranya Engkau memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan juga tabah di dalam kehidupan doa kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan juga memberkati kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam, tersimpan, dan kami dengan setia melaksanakan firman Tuhan itu. Hamba-Mu yang melantarkan firman, kiranya Tuhan yang memberkati dan juga memampukan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus, Sang Sabda Abadi yang sudah menjadi manusia, doa ini kami naikkan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan di dalam persekutuan doa hari yang ketiga saat ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan 22. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-16 sampai dengan 22, yang demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan dengan setia melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan satu tema di dalam persekutuan doa hari yang ketiga ini, keluarga yang bertekun dalam doa. Keluarga yang bertekun dalam doa. Saudara-saudaraku, apakah di dalam kehidupan rumah tangga saudara-saudara masih dalam keadaan tidak harmonis? Tetaplah berdoa. Apakah suami saudara masih dalam keadaan yang menjengkelkan? Tetaplah berdoa. Apakah istri saudara masih menjengkelkan? Tetaplah berdoa. Apakah anak-anak saudara masih membandel ketika dinasehati? Tetaplah berdoa. Apakah saudara masih gelisah saat ini? Tetaplah berdoa. Apakah saudara masih susah? Kehidupan saudara menderita? Tetaplah berdoa. Apakah saudara saat ini sedang sakit, mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, dan itu belum datang? Tetaplah berdoa. Situasi kondisi kita masih memprihatinkan oleh karena COVID-19, kita tetaplah berdoa. Sampai kapan kita harus memegang teguh bahwa kita tetap berdoa? Kita tidak mempertanyakan waktu, tetapi kita mempertanyakan diri kita untuk kita setia, untuk kita tekun. Tetaplah berdoa. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di jemaat Tesalonika, persekutuan ataupun juga gereja mula-mula pada saat itu, mereka ada di dalam keadaan yang juga merasakan kesedihan, merasakan keprihatinan, merasakan kesusahan. Di dalam relasi antar satu dengan yang lain juga tidak jarang dijumpai perselisihan,
dijumpai ketidakcocokan. Perselisihan dan ketidakcocokan membuat hati, membuat suasana tidak nyaman. Ada kalanya ingin keluar dari persekutuan, ingin menarik di dalam persekutuan. Relasi dengan saudara-saudara sekitar, relasi dengan bangsa negara pada saat itu. Sebagai jemaat mula-mula, mereka pun merasakan ketidakadilan, merasakan kecemasan oleh karena perilaku dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu tidak adil. Apa yang Rasul Paulus harapkan? Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan jemaat Tesalonika? Yaitu tetap berdoa, mempunyai kualitas kehidupan berdoa. Saudaraku, inilah yang harus senantiasa kita ada. Doa ada kalanya sangat sepele, tetapi di sana banyak orang yang menyepelekan. Doa itu kecil, tetapi banyak orang yang tidak mampu untuk bertekun di dalam hal-hal yang kecil. Saudara dan saya diingatkan untuk tetap berdoa. Dengan kita berdoa, kita terus terhubung relasi kita dengan Allah. Kita semakin tahu apa yang dikehendaki Allah. Kita semakin melatih diri kita untuk tetap terus berpegang kepada kehendak Allah. Karena godaan-godaan zaman saat ini sungguh luar biasa besarnya. Sungguh luar biasa derasnya menempa kehidupan kita. Senjata Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara-saudara, yaitu doa. Di dalam doa kita senantiasa akan dimampukan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, memang nasihat untuk berdoa, terus berdoa dan tetap berdoa, seringkali kita dengarkan, seringkali kita rasa-rasakan. Supaya kita tidak bosan, marilah kita terus menemukan cara-cara dan juga variasi-variasi di dalam doa, supaya kehidupan doa kita tidak membosankan. Dan ingat, janganlah terus menuntut Allah, tetapi tuntutlah diri saya dan saudara-saudara untuk terus meyakini bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Dan Tuhan mengharapkan kita untuk terus bertekun di dalam doa kita. Jangan pernah berputus asa. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, apapun yang saudara alami saat ini, tetaplah berdoa. Amin. Saat ini untuk kita bersama. Saya ajak saudara-saudara untuk kita berdoa sapa. Mari kita berdoa. Dengan mengucap syukur kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena rahmat dan kebaikan yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami melalui firman-Mu yang indah untuk kami tetap berdoa. Situasi, kondisi yang susah, yang menekan, yang memprihatinkan, yang membuat tetesan air mata dan kekhawatiran, kami tidak takut ya Tuhan. Kami akan terus berdoa. Kami akan terus melatih diri kami untuk kami berdisiplin di dalam doa. Kami juga Engkau ingatkan supaya kami mendoakan akan situasi keadaan saudara-saudara kami yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Kami mendoakan akan bangsa negara kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Mampukanlah mereka dan juga berikan hikmat dan kepintaran kepada mereka, hati kepada mereka, sehingga mereka memimpin dan juga mengarahkan bangsa negara ini dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, kiranya Tuhan juga memampukan dan juga menjauhkan bangsa Indonesia dari segala perpecahan dan juga keadaan yang menyedihkan. Ya Bapa, kami doakan akan pemerintah daerah kami yang masih di dalam masa kampanye saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menyertai. Kami juga mendoakan ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit oleh karena virus corona.
Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, sehingga waktu Tuhan saudara kami nanti akan merasakan kesembuhan dan kekuatan yang dari Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami hanya menyerahkan seluruh komponen yang terlibat untuk pemulihan dan juga perbaikan oleh karena virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Gereja kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa. Engkau yang memberkati, Engkau yang memampukan, Engkau yang memberikan kekuatan dan juga ketabahan, sehingga gereja kami ya Tuhan senantiasa bertekun dan juga senantiasa tabah menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Kami juga mendoakan akan majelis gereja kami, komisi-komisi yang ada. Kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan yang memberkati keluarga kami ya Tuhan di bulan keluarga ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan dan juga hikmat dan juga pengertian-pengertian, sehingga keluarga kami hidup di dalam hikmat dan pengertian yang dari Tuhan. Keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, kiranya senantiasa ada di dalam keluarga kami. Kami juga mendoakan dengan keluarga-keluarga yang diambang perpecahan, keluarga yang masih belum rukun, keluarga yang masih berkeras hati satu dengan yang lain. Ubahlah mereka ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka semakin lembut dan juga kasih Tuhan semakin dirasakan. Kami hanya menyerahkan ya Tuhan doa-doa kami ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di akhir persekutuan doa bulan keluarga tahun 2020 ini, kita yakin dan percaya kita punya sobat sejati, kita punya kawan yang sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karenanya dekatlah dengan dia melalui doa. Mari kita bersama-sama menutup persekutuan doa ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 453, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bait yang kedua, jika oleh pencobaan kacau balau hidup, jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa, ada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Saudara-saudaraku, sampai bertemu di persekutuan doa hari yang keempat, hari Senin. Kiranya berkat Tuhan, rahmat Tuhan, kasih Tuhan menyertai kehidupan saudara-saudara semua. Haleluya, haleluya. Amin.